Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita menjadi renungan harian buat kita pada hari ini, pada tanggal 18 Agustus 2021, yaitu yang tertulis di dalam Amsal pasal 29 ayat 23. Dikatakan dalam firman Tuhan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, salah satu sifat manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa adalah keangkuhan. Keangkuhan sinonim dengan kesombongan. Sifat angkuh dapat dipahami seseorang merasa paling lebih dari yang lain. Mengapa bisa terjadi keangkuhan? Penyebab terjadinya manusia memiliki sifat angkuh karena manusia lebih mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan. Manusia lupa akan jati dirinya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Artinya segala sesuatu berorientasi pada diri manusia itu sendiri dan menganggap dirinya paling dari segala sesuatu. Apa ciri-ciri orang yang memiliki keangkuhan? Yaitu adalah merasa dirinya lebih dari yang lain. Senang merendahkan orang lain. Sukar menerima masukan orang lain. Tidak bisa ditegur meskipun salah, karena dia merasa dirinya adalah paling benar. Suka dipuji-puji, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini menjadi suatu ciri-ciri orang yang memiliki keangkuhan. Bagaimana dampak dari sebuah keangkuhan? Yaitu jika kita melihat dalam Amsal pasal 13 ayat 10 dikatakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Keangkuhan berdampak pertengkaran karena keangkuhan akan selalu menimbulkan sebuah gesekan karena ada pihak lain yang merasa direndahkan. Dikatakan juga dalam ayat kita yaitu Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Begitu juga dalam Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang-orang angkuh akan ditundukkan dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dalam Yesaya 2 ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Begitu juga yang dapat kita lihat. Jikalau sifat angkuh ada pada kita, kita dapat membaca dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Ini adalah respon Tuhan bagi orang-orang yang sombong, congkak, dan angkuh. Jikalau begitu, bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini? Apa yang dapat kita lakukan? Tentu dan selalu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 7 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Begitu juga yang harus kita lakukan, seperti tertulis dalam Yefaya 2 ayat 3. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu terlindung pada hari kemurkaan Tuhan.
Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 4. Amin.